Halo kelas, annyeong. Ketemu lagi dengan Cikgu Laila. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi jurnal transaksi. Baik, dalam video ini Ibu akan menjelaskan dulu apa saja materinya mengenai jurnal transaksi. Kemudian Ibu akan menjelaskan studi kasus yang akan kita kerjakan, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke kompetensi dasar pada hari ini. Nah, kompetensi dasar 3.11 yaitu menerapkan format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Sementara keterampilannya membuat format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai menerapkan format aplikasi buku jurnal umum. Ya, hanya ini saja yang Ibu akan jelaskan. Jadi setelah video ini selesai, diharapkan kalian mampu untuk menerapkan format aplikasi buku jurnal umum dan kalian dapat membuat format aplikasi buku jurnal umum. Ya. Baik, bagaimana cara membuat aplikasi buku jurnal umum? Sebelum kita melanjutkan, kita simak dulu materinya ya. Oke. Jurnal. Apakah yang dimaksud dengan jurnal? Sebelum kalian membuat aplikasinya, tentu saja kalian harus paham dulu apakah itu jurnal, gitu ya. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dengan menunjukkan akun perkiraan atau rekening yang harus didebit atau dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Nah, jadi dalam perusahaan itu akan terjadi proses transaksi keuangan. Nah, setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan harus kita catat dalam jurnal ini. Nah, pencatatannya harus kita sesuaikan dengan akun perkiraan ya. Kemudian atau rekening yang harus didebit atau dikredit, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu ada 5. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Apa itu? Sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Nah, seperti penjelasan Ibu sebelumnya, dalam jurnal inilah semua transaksi keuangan harus dicatat dalam satu periode akuntansi ya, seperti itu. Kemudian fungsi historis sebagai tempat mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Nah, pencatatan transaksi dalam perusahaan itu harus secara kronologis, artinya harus disesuaikan dengan tanggal transaksinya, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau sampai tanggal 31, seperti itu ya. Jadi tidak boleh bolak-balik. Nah, harus runtut berurutan. Kemudian fungsi analisis sebagai tempat menganalisis dan menentukan transaksi perusahaan mana yang harus masuk di debit dan atau kredit beserta saldonya. Nah, jadi dalam jurnal itu akan ada 2 faktornya ya gitu, pasti ada debit dan kreditnya. Jadi tidak mungkin dalam jurnal itu nanti kalian hanya memasukkan satu akun kemudian hanya letaknya di sebelah debit. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau dalam jurnal harus balance, ada unsur debitnya, ada juga kreditnya, dan saldonya harus sama, seperti itu ya. Kemudian ada fungsi instruksi, yaitu sebagai perintah memposting dalam buku besar, baik yang di debit maupun yang dikredit sesuai dengan hasil analisis transaksi perusahaan dalam jurnal. Nah, setelah selesai menginput jurnal, nantinya semua transaksi dalam jurnal ini akan kita pindahkan atau kita posting ke buku besar ya. Apa itu buku besar? Kita akan pelajari
di pertemuan berikutnya nanti ya. Selanjutnya adalah fungsi informasi sebagai tempat memberikan informasi atau keterangan tentang semua kegiatan transaksi perusahaan secara jelas. Nah, jadi dengan adanya jurnal ini ya, adanya jurnal transaksi, maka kita dapat mengetahui apa saja yang terjadi dalam perusahaan. Nah, karena jurnal ini akan menjadi tempat memberikan informasi tadi, uang yang masuk, uang yang keluar, semuanya akan jelas jika kita melihat di jurnal seperti itu ya. Oke, itulah 5 fungsi jurnal ya. Kemudian seperti apa ya bentuk jurnal itu? Nah, ini bentuknya ya. Jurnalnya yang ada 5 kolom. Kolom yang pertama tanggal, kolom yang kedua itu untuk akun, kolom yang ketiga untuk nomor akun, kolom yang keempat untuk debit, kolom yang kelima untuk kredit. Nah, dalam jika pelajaran spreadsheet, maka seperti inilah bentuk jurnalnya ya, seperti itu. Inilah yang akan kita kerjakan nanti. Oke. Materi untuk jurnal Ibu rasa ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan melihat studi kasus yang akan kita kerjakan ya. Nah, ini mohon maaf ya jika gambarnya mungkin kurang jelas. Nah, ini adalah foto dari buku spreadsheet ya, buku pegangan aplikasi pengolah angka. Kalian bisa buka buku spreadsheet kalian, ada di halaman 98 ini ya. Nah, untuk membuat jurnal transaksi, yang pertama yang kita butuhkan itu pasti nama akunnya. Nah, ini sudah ada daftar akun dari perusahaan ya, ini akun dan ini ada saldonya. Nah, neraca saldo seperti ini ya, neraca saldo per 30 November 2016. Nah, ini adalah neraca saldo perusahaan CV Angkasa. Kita harus punya data ini dulu agar kita bisa membuat jurnal. Apalagi yang kita butuhkan? Tentu saja transaksinya. Nah, inilah transaksi yang akan kita kerjakan atau kita akan input dalam jurnal. Ada beberapa transaksi saja ini ya, tidak banyak. Nah, sampai tanggal 31. Aduh. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 transaksi. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Karena tadi neraca saldonya per 30 November, maka transaksi yang akan kita input adalah bulan Desembernya. Ya, ini transaksinya yang akan kita input ke jurnal. Nah, kemudian ini sambungan studi kasus ya. Ini nanti masih lama ini pertemuannya. Ini satu lembar ini ya, halaman 99. Ini yang akan kita kerjakan semuanya dalam satu semester ini. Seperti itu. Oke. Bagaimanakah cara buatnya? Nah, di buku sudah dijelaskan juga langkah-langkahnya. Ya, nah yang pertama kita harus membuat dulu daftar akun. Daftar akun itu terdiri dari akun-akun yang terdapat dalam perusahaan. Nah, ini akunnya dari 1101, 1102. Nah, ini daftar akunnya. Daftar akun ini diambil dari mana? Diambil dari, nah, sini ya. Nah, neraca saldonya. Nah, neraca saldo ya, nih dimulai dari K1101 seperti itu ya. Di input. Nah, ini kita buat dulu daftar saldo. Nah, oke, untuk menyelesaikan studi kasus dalam semester ini, kita hanya membutuhkan satu file dalam file Excel. Nah, satu file ini nanti akan berisi banyak sheet. Nah, sheet yang pertama nih, ada nih sheetnya, kalian lihat. Kalian buat namanya daftar akun, yang isinya nanti adalah ini ya, daftar saldo ini, daftar akun. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah membuat daftar akun ini, membuat neraca saldo awal. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Bagaimana penampakannya? Nah, seperti ini ya, neraca saldo awal.
Oke, daftar akun tadi cukup kalian copy ke sheet selanjutnya, buat namanya NS awal. Nah, ya. Saldonya dari mana? Saldonya ambil dari sini ya. Nah, ini saldonya dari sini. Kita pindahkan. Jangan sampai salah, kas 18 juta, piutang dagang 16 juta. Nah, ini jangan sampai salah saldonya. Salah saldo di awal, nanti salah kerjaan kita sampai akhir. Ya. Nah, seperti itu. Kas 18 juta, piutang dagang 16 juta. Oke. Setelah selesai mindahkan semuanya di neraca saldo di neraca saldo awal, NS awal ya, kasih nama sheetnya, barulah kita bisa membuat jurnal umumnya. Nah, membuat jurnal umum ada langkah-langkahnya. Nah, itu bentuk jurnalnya yang akan kita buat seperti penjelasan Ibu sebelumnya. Dan ini ada langkah-langkahnya juga, bagaimana cara mengerjakan jurnalnya. Nah, ini ada penjelasannya ya, di buku sangat jelas sekali penjelasannya. Kalian tinggal baca, kemudian kalian mengikuti semua langkah-langkah yang di buku ini, pasti akan dapat dikerjakan dengan baik seperti itu. Nah, oke ya, ini ya Ibu hanya menunjukkan dulu prosesnya. Nah, ini proses menginput nih. Nih ketika udah selesai semua langkah-langkah, kita selesaikan dulu rumus-rumusnya. Nanti baru kita input satu persatu jurnalnya. Seperti itu ya. Nah, ini cara input. Nah, kalau udah diinput semua, bentukan atau hasil akhirnya akan seperti ini. Jurnal kita isinya akan seperti ini. Dan ini semua ini pakai rumus ya. Ibu akan tahu jika pekerjaan kalian itu diketik secara manual, Ibu akan tahu seperti itu. Ini ada rumusnya. Jadi bukan diketik secara manual ya. Ketik manual itu apa sih Bu? Diketik aja, biaya sewa ketik, ini masih 1 tahun 1 diketik gitu. Nah, itu manual ya, tapi nggak seperti itu. Ini semua pakai rumus. Baik, permasalahan yang akan kita hadapi ketika kita membuat jurnal umum ini apa? Yang jelas, pemahaman materi kalian tentang jurnal. Nah, itu pasti jadi masalah utama. Jika kalian belum paham mengenai jurnal, debit, kredit, akunnya apa yang harus kalian analisis, menganalisis jurnal itu sangat penting. Nah, kalau kalian mampu menganalisis jurnal, maka menginput jurnalnya gampang. Tapi kalau kalian tidak paham bagaimana cara menginput jurnal, tidak tahu akunnya nih ya, akunnya tidak tahu, berapa uangnya pun rupiahnya kalian juga kurang paham. Nah, ini yang membuat kendala ketika kalian membuat jurnal ini. Jadi materi Ibu ini spreadsheet akan harus bergandengan, harus sejalan dengan materi akuntansi dasar kalian. Kalau di akuntansi dasar jurnal kalian sudah paham, maka ketika mengerjakan jurnal di pelajaran spreadsheet kalian akan mudah begitu ya. Jadi silakan lebih menguasai dulu bagaimana cara membuat jurnal, sering-sering latihan. Kenapa Ibu nggak menjelaskan? Karena kalau pelajaran spreadsheet itu terus terang khusus untuk rumusnya saja, bukan cara menganalisis akunnya debit segini, kredit segini, bukan cara menganalisisnya, tapi bagaimana cara menginput hasil analisis tersebut ke spreadsheet seperti itu ya. Nah, ke aplikasi yang sudah kita buat. Nah, jadi begitu. Jadi kita akan ketemu kendala seperti itu. Jadi Ibu harapkan kalian semua menguasai jurnal umum sehingga kita akan mudah untuk melanjutkan materi ini gitu. Oke, inilah studi kasus yang akan kita pelajari dulu untuk pertemuan kali ini ya, mengenai jurnal. Ibu akan tunjukkan dulu penampakannya. Nah, kalau tadi Ibu kasih contoh studi kasusnya, sekarang ini hasilnya ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Kita buat dulu daftar saldo atau daftar akun, boleh ya. Nah, ini akunnya kita ketik, kita buat. Selanjutnya NS awal. Nah, ini yang tadi ya Ibu sudah ketik di spreadsheet di Excel.
Nah, selanjutnya jurnal umum Ibu juga sudah selesai. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, proses untuk membuat ini Ibu akan sajikan di video yang selanjutnya ya, tidak pada video ini supaya durasinya tidak terlalu panjang. Untuk video ini Ibu rasa sudah cukup. Bagaimana proses membuat ini Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini.